Halo, selamat siang teman-teman. Ya, kita bertemu lagi. Kali ini kita bertemunya di kelas luring, gitu ya. Jadi mata kuliah videografi ini di pertemuan luring pertama kita akan belajar tentang mengenal alat-alat. Jadi alat-alat apa aja sih yang akan kita gunakan di dalam proses produksi sebuah video ataupun film. Mulai ada kamera, mulai ada tripod. Nah, nanti saya akan dibantu oleh asisten saya untuk menjelaskan ini alat-alat. Di sini ada kamera, ada stabilizer, ada tripod. Nah, detailnya seperti apa nanti kita akan belajar bersama di kelas ini. Oke, pagi teman-teman. Teman-teman di sini perkenalan diri dulu ya. Kan sebelumnya perkenalan diri di Zoom. Aku Arya, aku Asdos kelas A. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang alat-alat apa aja sih yang dipakai kalau bikin video itu gitu. Pertama-tama kita mengenali dasarnya dulu aja lah. Di sini kayak yang kemarin udah disinggung di kelas online, itu ada dua jenis kamera, yaitu DSLR dan mirrorless. Sebenarnya apa sih DSLR dan mirrorless itu? Mirrorless sama satu lagi ada dua sensor. Sebenarnya banyak sih kalau sensor itu. Tapi mainly yang kebanyakan dipakai itu adalah APS-C dan full frame gitu. Sebenarnya kita hari ini akan nyari tentang apa sih dua itu. Gitu. Pertama-tama sih kalau tentang DSLR dan mirrorless itu sebenarnya perbedaan yang paling gampang dilihat itu dari fisik. Bisa dilihat di sini kalau DSLR itu jauh lebih tebal dan kalau mirrorless lebih tipis. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada mekanisme yang berbeda untuk kedua jenis kamera ini. Seperti namanya, kalau mirrorless itu di sensor ini nggak ada kacanya sama sekali, nggak ada kaca buat mantulin ke viewfinder. Jadi sebenarnya fungsi kaca yang ini, bentar, coba tak switch ke sini. Nah, kalau DSLR tuh di sini ada kacanya ini, nih, twing. Tapi ini sebenarnya jangan dipegang. Nah, itu fungsinya buat mantulin ke ini namanya viewfinder. Jadi mungkin teman-teman pernah pas SD bikin teropong yang kita ngincernya dari sini tapi yang keluar gambar dari atas loh, jadi ada kacanya gitu toh. Nah, itu prinsipnya sama kayak itu. Jadi gambar dari lensa masuk di pantulan ke cermin ini, ke prisma yang ini, masuk ke atas, ini cermin lagi di atas, balik ke mata kita gitu. Kalau buat mirrorless itu di sini ada monitor kecil banget. Di sini ada monitor. Jadi nggak perlu pakai kaca lagi, alhasil kameranya jauh lebih tipis. Nah, terus sensor itu ada dua, ada full frame, ada yang dijelaskan kali ini ada dua, ada full frame sama APS-C. Sebenarnya ada banyak, ada MFT, ada 35 mm, ada yang square itu. Tapi itu kebanyakan kalau dipakai di video itu APS-C, full frame sama 35 mm. Kalau 35 mm itu kelas profesional, kayak film-film mungkin yang dipakai buat syuting film-film Hollywood gitu-gitu. Ada red cam, ada black magic dan lain-lain, itu banyak banget gitu. Terus kalau perbedaannya apa sih sensor itu? Ukurannya bisa dilihat. Mungkin kalau yang sini nggak bisa tak buka ya si kacanya ini, tapi secara kasar itu ukuran sensornya itu sama kayak kacanya ini, segede ini. Sedangkan kalau teman-teman lihat yang di full frame ini besar banget. Bisa dilihat detailnya itu kan. Beda banget nih dua-dua ini. Ukurannya beda banget. Untuk detail ukuran berapa milinya silahkan teman-teman bisa cari sendiri karena saya juga nggak hafal sebetulnya. Gitu sih. Dan full frame dan APS-C itu ukuran lensanya itu beda. Di lensa full frame, otomatis karena sensornya lebih besar, kalau kita pakai lubang yang kecil gini, otomatis bibir lubangnya ini kan akan nutupi si sensornya, dan nanti gambarnya bakal ada kayak batasnya gitu loh. Kalau yang full frame itu lebih bolong gini, jadi nanti nggak ada hambatan di itunya. Terus udah sih kalau DSLR sama mirrorless secara kasar bedanya itu paling dari suara. Bentar, coba tak ini. Dari suara itu beda. Kalau DSLR sama mirrorless itu beda banget sih.
Karena sekali lagi ya masalah kacanya itu. BTW ini kamera A7, Sony A7. Bukan S, bukan R. Jadi A7 itu ada beberapa. A7S, A7R, Mark 1, Mark 2, Mark 3, sampai sekarang Mark 4. Jadi kalau suaranya apa? Mirror suaranya tuh gitu. Lebih halus, lebih rasanya lebih modern. Kalau DSLR itu rasanya jauh lebih analog. Seperti yang kita kenal pada umumnya lah, suara kamera seperti ini. Terus kita jelaskan ada yang di kamera di samping kita ini. Ini namanya kamera recorder. Jadi ini sama kayak yang dipakai Vincent, kayak yang di belakang teman-teman itu yang di atas tripod. Kamera ini nggak bisa ganti lensa kayak yang lain, nggak modular namanya, jadi nggak bisa diganti lensa di sini. Jadi kalau ini kan lensa fix, nggak bisa di zoom, cuma bisa diatur fokusnya. Kalau ini bisa di zoom, tapi nggak bisa diganti lensanya. Ada kamera recorder gini yang modular, yang bisa diganti lensa, tapi harganya beda, gitulah intinya. Jadi kalau yang ini mungkin teman-teman bisa sering lihat kalau dipakai di kondangan ya biasanya, di kondangan itu biasanya gini tuh. Tapi ada yang jauh lebih besar lagi sih. Kalau yang lebih besar lagi itu di sini ada tempat pundaknya gini. Itu. Di sini ada paling kelihatan ada audio. Ini namanya konektor XLR. XLR itu konektor mic pada umumnya sih. Itu. Terus di sini ada layar. Ada tombol navigasi. Ini umum aja ya, soalnya apa namanya? Banyak banget tombolnya. Ini tombol navigasi juga, ini milih, ini audio, ini tombol apa? Settingan audio, settingan record, settingan profile dan lain-lain. Di sini navigasi untuk menunya, settingan secara umum. Terus ini ada input mic 1, input mic 2. Ada shotgun, ini namanya shotgun ya audionya. Tombol zoom, zoom out, zoom in, record, tombol record ada di sini, on off. On off ini harus dipencet hijau kecilnya ini dulu baru bisa share, karena ini locker ya sebenarnya. Jadi biar nggak sengaja kesenggol gini nggak bisa geser, harus dipencet. Di atas juga ada tombol record. Gunanya apa? Kok ada dua? Dan ini juga apa namanya ada zoom in zoom out. Itu karena kamera ini bisa dipegang gini. Kalau gini kan tombol recordnya ada di jempol, zoom in zoom outnya ada di telunjuk sama jari tengah. Kalau dipegang dari atas ini juga di jempol semua gini. Jadi lebih enak kalau dipegang kemana-mana. Overall sebenarnya kalau kamera itu basicnya sama, lensa dan sensor. Jadi cara kerja kamera itu memfilter atau membiaskan cahaya yang masuk melalui lensa ke sensor biar keluar gambarnya gitu, biar bisa ditangkap sama kamera. Di sini sebenarnya bisa dipasang audio juga, apa namanya? Ini namanya shoe. Shoe ini jadi kalau nanti biasanya kalau ada shotgun gini kan di sini tuh biasanya di klip gini. Tapi kalau mic itu tergantung mic-nya. Tapi kalau shotgun pada umumnya itu shoe-nya ini cuma buat duduk aja, nggak connect apa-apa ke kamera. Kan sebenarnya ini ada konektor ke kameranya. Tapi kalau shotgun pada umumnya itu kayak plastik aja gitu. Yang menyambungkan ke kameranya ada di sebelah sini. Di sini tuh ada jack, ada colokan-colokan gitu. Ada mic, ada headset. Ini mic 3,5 mm kayak headset teman-teman. Ini ada 3,5 mm kayak headset juga. Jadi kalau headset masuknya ke yang audio. Kalau yang mic, shotgun masuknya ke yang sini. Kalau mic-nya nanti XLR, nanti ada konverternya. Jadi dari XLR ke ini, ke 3,5. Jadi ada audio, ada mic, ada audio gitu. Terus di sini juga ada ini mini HDMI. Mini HDMI ini buat live view, live preview. Misal kayak teman-teman ini naruh apa ya yang umum itu sekarang streaming entah streaming di Steam gitu, kok di Steam, di Twitch atau di YouTube, atau mau nyambung buat kamera buat Zoom atau streaming gereja gitu-gitu tuh pakai Elgato dan lain-lain. Itu biasanya via apa namanya display mini HDMI. Terus CHG multi ini USB sini buat apa namanya upgrade firmware biasanya. Terus di sini ada memori seperti biasa, ada tempat buat backdoor memori. Terus ada baterai.
gitu. Udah sih, untuk apa namanya DSLR sama mirrorless nggak jauh beda, kayak konektornya gitu nggak jauh beda, cuma yang ini karetnya udah pada hilang gitu aja, nggak ada tutupnya, sama kan. Nah, kalau di kamera biasanya teman-teman kan ada yang kayak pakai tambahan baterai dan lain-lain, jadi kayak grip di sini, mungkin pernah lihat ada gripnya di sini, ada tombolnya lagi di sini. Itu sebenarnya buat fotografi sih, cuma kalau dipakai ngerekam video juga bisa-bisa aja karena kita dapat baterai tambahan. Itu caranya masang, ini dicopot dulu baterainya, digeser, dicopot, dipasang kabelnya keluar sini. Ini ada terowongan kecil ini buat tempat kabel keluar ke sini, gitu sih, kasarnya gitu. Sama mungkin kalau streaming, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya, streaming kok baterai kameranya nggak habis-habis sih? Itu sebenarnya nggak pakai baterai, itu pakai namanya baterai dummy. Baterai dummy itu langsung nyolok ke entah ke power bank atau ke adapter colokan HP itu loh, gitu sih. Jadi technically nggak akan habis, tapi permasalahan yang dihadapi biasanya kalau recording berkepanjangan itu overheat atau panas. Kalau panas otomatis auto stop gitu. Terus di sini yang simple dulu ya, tripod ini cuma apa ya, kaki kamera aja. Jadi kamera itu punya kaki yang bisa dilepas-lepas, yaitu tripod. Bentar, coba tak singkir dulu. Kamera itu punya kakinya modular, bisa dilepas-lepas, dan kakinya itu banyak macam sebetulnya. Tripod itu ada banyak macam. Kalau yang di depan teman-teman ini namanya tripod video. Tripod video itu bedanya apa sih, Kak? Satu, jauh lebih stabil, lebih kakinya lebih banyak, lebih stabil lah, lebih besar paling enggak kakinya. Terus biasanya bawahnya itu bisa dipasangi rode. Kalau beberapa itu sih, enggak semua tripod gitu. Cuma kalau yang ini kebetulan enggak, ini ada ini sih, ada licin, tapi enggak, itu bukan rode. Ini juga fungsinya sebenarnya sama kayak rode. Terus ada yang kaki karet juga buat steady, buat apa namanya, enggak yang bukan move yang gerak. Terus kaki tripod ini bisa dipanjangin, jadi gini. Biasanya dibuka atas dulu, gini, turun, dikancing. Yang sini juga kalau kurang tinggi, tambahin lagi, gini, gitu sih. Bedanya di struktur kaki itu biasanya lebih kaku kalau tripod video. Tuh, sama satu lagi bedanya itu di atas, di sininya. Kalau tripod foto itu biasanya jauh lebih apa ya, dipakai buat yang nggak gerak-gerak gini. Jadi kalau digerakin gini tuh kayak serat-serat gimana gitu rasanya. Kalau ini namanya fluid head. Fluid head itu apa? Biar jadi di dalam sini itu ada mekanisme yang menahan getaran-getaran dari tangan kita. Jadi kalau gerak ini bisa halus, enggak set enggak gitu. Jadi kayak bisa halus gini. Dan tekniknya pun ada sendiri. Ada sebenarnya kalau tangannya enggak tremor bisa aja gini. Tapi kalau aku pribadi pakainya satu jari aja gini. Itu jauh lebih halus sih kalau di aku pribadi ya. Jadi pengalaman pemakaian orang-orang tuh beda-beda. Kalau pakai tangan gini juga bisa kalau nggak tremor sebenarnya. Bedanya di situ, fluid head itu ada resistennya. Jadi kayak nahan gitu loh, nggak seringan apa tripod yang dipakai di belakang teman-teman itu yang di kamera utama. Gitu. Terus di sini ada putar-putarannya apa sih, Kak? Gitu ya. Ya, ini putar-putarannya buat nyeting biasanya. Ini buat apa namanya? Buat nyeting sudut ininya. Terus ini buat nyeting berat naik turunnya. Jadi misal kayak gini ya jadi lebih enteng. Ini buat ngancing, misal butuh naik dikancing gini, butuh turun dikancing gini gitu. Untuk yang mana? Yang sini ini sebenarnya buat resisten ininya aja juga, apa namanya, putaran-putarannya ini seberat apa gitu. Tapi ini harusnya bisa di-extend lagi sih. Gitu aja sih. Sama ini quick release. Ini namanya quick release. Quick release ini sepatunya itu nyambung ke bawah kamera. Di bawah sini ada ulirnya, di sini ada skrupnya. Jadi kalau mau dipasang coba yang ini aja, wis. Ya, yang besar. Nah, gini.
Ini kan ada 3 ulir. Teman-teman cari aja yang pas. Sebenarnya yang tengah ini bukan ulir sih, yang tengah ini buat apa? Duduk si ininya. Ini kan ada kayak pentol gitu ya. Ini buat ngancing biar kameranya nggak muter-muter aja sih. Ini kenapa kok ada 2 lubang? Karena ini menentukan, misal aksesoris yang dipakai banyak, oh berarti kameranya condong kemana nih beratnya, berat ke depan atau berat ke belakang? Ya, itu ditentukan di situ. Sebenarnya kalau ini kan condong ke depan, berarti kita mountingnya taruh ke depan. Yang paling, misal kayak berat di depan, taruh di depan, berat di belakang, taruh di belakang, gitu. Biar kerja si ulirnya ini nggak susah. Jadi nanti kalau misal kesenggol itu enggak patah di ulirnya, soalnya ada beberapa kejadian tuh patah ulirnya itu. Enggak itu sih sebenarnya, kalau patah ulir itu enggak masalah, tapi kalau jatuh terus lensanya pecah apa gimana jadi sebuah masalah. Ya ini kayak masuk gini toh, mungkin di detail set bisa ya. Masuk gini, ditaruh gini, dipetek ditekan wes ngono. Udah ngancing ya ampun, metu jawane konangan. Ya segitulah, intinya gitu ya. Di sini ada tombol jempol. Set, ini tombol korden, jadi di depan sini ada kordennya tuh. Terus yang terakhir, ini ada anak reggae, ada gimbal. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ya, ada yang pernah tahu apa namanya orang pakai gimbal. Mungkin fungsinya gimbal itu apa sih sebenarnya? Mungkin tak jelasin dulu ya. Fungsinya gimbal itu kan buat menstabilkan footage atau video kita. Nah, terus gimbal ini sebenarnya bukan satu-satunya cara buat menstabilkan video kita. Cara yang paling murah dan paling manual adalah besok kita pelajari minggu depan. Cara menghandle sebuah kamera itu gimana gitu. Cara yang karena ini gimbal ini harganya lumayan ya, 3,5 sampai tak terbatas sebenarnya harganya. Ada yang mahal itu DJI. Oke, jadi gini cara masangnya. Tak jelaskan dulu ya, sorry, aku malah skip terus. Sebelum gimbal ini lahir, sebelum gimbal ini ada yang versi analognya, yaitu namanya Steadicam. Steadicam itu full menggunakan gravitasi gitu. Jadi kalau ini kan pakai dinamo, pakai motor. Jadi ini nanti ada yang melawan bobotnya gitu buat ngimbangin si kameranya. Kalau stabilizer glide cam, bukan yang gimbal, bukan motorized gimbal tapi glide cam, itu jauh lebih analog, settingannya jauh lebih susah karena itu full menggunakan gravitasi bumi. Kalau glide cam itu ada pegangannya gini, bawahnya itu ada apa namanya pemberatnya gitu. Itu nyetingnya agak lama biasanya, karena aku pernah bikin sendiri DIY ya, aku bikin glide cam sendiri, sekarang udah rusak sih. Itu nyetingnya biasanya setengah jaman, tapi kalau yang bagus ya enggak. Fun fact-nya kalau di film-film Hollywood itu kan ada follow cam-nya, jadi kayak si videografernya itu kita pakai kayak rompi gitu, kameranya dicantol ke sini kayak sabuk, terus ada tangannya gini, nanti tangannya ini si tangan besi tadi yang nyantol ke rompi itu megangin si glide cam-nya, jadi kalau di Hollywood tuh nggak pakai ini, nggak pakai gimbal, ya pakai sih, tapi kalau yang dipegang orang, jadi kalau ini kan punya dipegang orang, kalau yang dipegang orang, kalau di industri film besar itu kebanyakan memakai ini apa namanya glide cam, karena itu apa nggak ada baterainya, jadi lebih awet. Terus masangnya ini nggak sembarang masang juga, karena kalau sembarang masang nanti glide cam-nya pusing. Settingannya harus disetting dulu seimbang mungkin biar nggak mager, biar nggak tiduran si apa namanya kameranya. Coba nanti tak jelaskan dulu ya. Ini kan masih condong ke kiri dan ke depan. Ini berarti kurang mundur sedikit, kurang mundur. Gitu. Nah, udah oke. Untuk kiri kanannya nggak terlalu banyak. Nah, di tesnya itu di toel-toel gini. Twing, gitu. Balik nggak? Kalau balik berarti udah oke. Balik dan datar ya. Habis itu terus dinyalain. Di sini ada tombol navigasi. Nih, di sini ada tombol navigasi, ini analog kayak PS. Ini ada power, ada mode, ada zoom in zoom out, tapi ini harus disambung ke kameranya. Kita nyalakan dengan menahan tombol power, langsung gerak biasanya.
Lah, sudah mulai gerak. Ini namanya mode follow. Jadi kalau kita tengok-tengokkan kameranya, itu kameranya ikut nengok. Ngek, ngek. Terus ada mode lagi. Ini kalau diputer-puter nggak ikut nengok tuh. Ini ngancing full. Misal kayak lihat ke siapa, lihat ke header misalnya ya. Lihat ke header gini yo nengoknya ke header terus nggak pindah-pindah. Dia tidak mau berpaling, setia pokoknya. Terus ini ada mode satu lagi. Ini mode follow juga tapi yang vertikal. Jadi ini bisa buat gini. Oke. Udah selesai aja sih, itu aja sih gunanya. Ini paling overall yang kalau gimbal tuh yang penting adalah nyetingnya. Biar nggak berat. Si beban gimbalnya otomatis baterainya lebih hemat gitu. Oke, jadi kita lanjut akan menjelaskan tentang lighting. Bisa kita lihat di atas ini ada banyak lampu-lampu ya. Ini normalnya lampu studio sih, ada yang spotlight, ada yang soft light. Soft light itu kayak kayak gini. Ini kan cahayanya lembut, nggak terlalu harsh ya. Ini hard lightnya yang gini, ini spotlight nih satunya. Kalau yang di Viscom ini semuanya pakai LED, kalau di studio ini pakai LED. Terus kenapa sih lighting itu harus ini? Oke, lanjut. Kenapa sih lighting itu sebenarnya harus kok dari segala arah gitu? Kok sebenarnya nggak harus dari segala arah juga. Ada yang namanya three-way lighting, ada yang dari depan, dari belakang, dari 45 derajat dari arah kita. Itu basicnya itu. Tapi ada bagusnya yang kayak gini. Jadi lampunya itu mengelilingi kita. Kenapa? Biar nggak ada bayangan sebenarnya. Fungsinya itu cuma itu. Apalagi green screen. Nah, kita lanjut aja bahas green screen. Kenapa green screen itu hijau? Karena kenapa green screen itu hijau ya? Kan biasanya kenapa kok hijau? Kenapa kok enggak yang lain? Kenapa enggak pink gitu misalnya? Karena hijau ini warna yang enggak ada di kulit kita. Jadi kenapa sesimpel itu sih? Kenapa hijau? Karena kontras. Jadi fungsi green screen itu kan seperti yang teman-teman tahu, kayak kalau pakai zoom, backgroundnya virtual background biar potongannya rapi. Sama halnya kayak di video perfilman itu juga kayak gitu, pakai green screen ya kayak gini. Biar apa? Biar motongnya gampang dan rapi. Jadi nanti editor itu nggak capek. Dan lightingnya harus banyak, itu pasti. Tapi di sisi lain juga kalau green screen, misal satu adegan belakangnya full efek 3D animation semua, itu harus disesuaikan sama lightingnya, lighting environment 3D-nya itu gimana. Misal dari arah sana, ya udah berarti lighting kayak gini ditambah satu lagi di sana gitu. Kenapa kok harus banyak? Karena biar nggak ada bayangan, balik lagi tuh. Jadi motongnya itu gampang. Di sini ada lampu RGB. Ini mereknya apa itu? Monon. Ini lampu RGB ini gunanya buat menambah aksen. Sebenarnya fungsinya itu aja sih. Menambah aksen, menambah misal kayak kita menciptakan mood yang seperti apa. Terus atau kita pengen menciptakan misal vibes 90s ya, itu kita pakai lampu yang apa? Misal hijau, kuning, merah, biru gitu-gitu sih. Simple itu. Udah. Terus kita lanjut ke rigging kamera yang besar. Nah, ini kamera yang biasa dipakai di lab ini dan yang tadi kita pakai. Nah, ini udah terpasang beberapa device tambahan sih. Ini ada monitor tambahan biar lebih besar biasanya. Terus ini udah ada mic, ini namanya jenisnya shotgun. Ini langsung masuk built-in di mic-nya eksternalnya kamera. Jadi langsung audionya masuk ke sini. Terus ini ada lighting penanda bahwa kamera ini biasanya nyala dan lagi ada di monitor yang di belakang saya ini. Nah, kalau saya gerakan jadi gini. Nah, tuh ada teman-teman, iya. Terus ini untuk alat zoom dan zoom in tambahan, zoom out dan zoom in. Oh, jadi bisa. Ada itu, tidak berfungsi. Nah, ini juga di sini ada tambahan buat record. Nah, ini untuk sistem ini biasanya ini adalah sistem full set buat tim broadcasting. Kenapa full set untuk broadcasting? Karena di sini ada headset. Ini headset yang terhubung sama room operator di belakang. Biasanya kalau
yang megang mixer di belakang tuh kamera 3 stay, kamera 2 kurang geser kiri. Biasanya komunikasinya lewat sini. Terus ini kalau ini receivernya buat audio. Jadi yang ini terhubung ke mixer yang di belakang sana. Ini buat alat ini tuh data video. Ini capture card. Jadi buat ngubungin ini ke monitor belakang atau enggak ke komputer. Begitu. Nah, ini standnya, stand yang ini ada rodanya karena kalau di broadcast kadang kan geser kanan, geser kiri, ya gitu. Oke, di sini ada filter itu efek mau kita mau pakai efek apa? Ada 1, 2. Ini filter sih, saya coba. Nah, ini. Nggak kelihatan ya? Saya coba tak terang deh. Ya, emang kayak ngono kan. Ini ada tuh, kan beda tuh. Wah, cerahnya dunia ini. Nah, gitu. Terus ini ada di sini, ini ada tadi efek, ada filter, tuh ada fokus, ada ini efeknya ada off juga. Terus di sini ada ini apa sih? Ini fokus, jadi ini fokusnya. Ini zoom, yang sini tuh zoom, yang sini fokus, gitu. Jadi kita bisa memfokuskan, misal kayak kita mau ambil Mbak Esther gitu di tengah. Nah ini dipakai zoomnya. Dipastikan untuk fokus seperti itu, pastikan si aperture-nya itu udah oke. Dan yang penting itu, yang nggak kalah penting itu shutter speed. Shutter speed itu kalau di di video itu efeknya apa toh? Nah, shutter speed itu efeknya di rolling effect. Jadi misal kayak kita nge-shoot benda yang bergerak. Nah, kalau si shutternya itu terlalu lambat atau terlalu cepat dari perbandingan biasanya FPS sih, itu bakal menghasilkan efek antara jelly atau jitter. Jadi goyang-goyang gitu loh, gelombang gitu loh. Antara jelly atau jitter. Kayak yang gelombang itu namanya jelly. Jitter itu kayak patah-patah gitu. Gitu. Dan sebenarnya cara menentukan shutter speed yang benar itu gimana sih? Paling simpel adalah 2 kali FPS. FPS itu apa? FPS itu frame per second. Jadi kalau teman-teman recording di 30 fps itu ini shutter speednya 1/60, 2 kali fps. Kalau di 60 fps 1/20. Itu paling gampang, rumus paling gampangnya itu. Jadi dikali 2 dari fps itu sama dengan shutter speed yang pas. Nggak boleh kurang dari itu karena bakal jelly. Gitu sih. Oke, dari tadi mungkin teman-teman ada beberapa lihat bocor TV di belakang ini. Nah, biasa ini juga bisa dijadikan monitor untuk presenter atau enggak prompter. Jadi kalau prompter itu biasanya di sini dikasih tulisan, misalnya tulisan apa buat bridging iklan atau apa. Nah, nanti kalau untuk untuk monitor ini ada setelan sendiri. Ini juga ada buat monitor audio. Nah, ini yang goyang-goyang ini adalah desibel untuk audio. Nah, jadi teman-teman bisa tahu di mana audionya mati, di mana hidup, biasanya displaynya dari sini. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke dalam yang bisa jadiin satu semua ini. Kita lihat mixer yang ada di ruang operator. Nah, kita ada di control room. Biasanya kalau di TV-TV itu di sini adalah letak-letak yang orang-orang punya jabatan. Bisa kayak produser, terus asisten produser, apalagi ya, PD itu nanti yang ngatur. Nah, kita mulai dari alat audio dulu. Nah, di sini tuh audio yang kita pakai itu udah termasuk semi-semi digital sih. Nah, ini biasanya kabelnya lewatnya dari bawah buat biar rapi. Yang digunakan di sini kebanyakan wireless supaya nggak ada gangguan karena di belakang juga udah banyak kabel kan. Nah, kalau untuk mixer biasanya, nah indikatornya gini nih. Ini buat naikin volume. Ini ada beberapa aturan kayak gain, treble, bass dan segala macam. Di sini ada sekitar berapa channel nih? Ini 12 channel. Nah, ini udah lumayan gede sih, ini udah bisa buat full set music segala macam. Dan ini untuk monitor untuk buangan pengatur, misalnya kalau ini diturunin semua ini tidak akan bunyi. Ini main utamanya untuk buangan speaker. Nah,
Kalau di sebelah itu ada mixer juga. Ini mixer Ashley buat lighting. Nah, intelligent lighting. Nyala nggak sini? Nah, ini biasanya buat moving beam, buat muter-muter sih. Tidak jalan. Nah, terus kalau geser ke sini teman-teman menemukan ini mixer buat video. Nah, mixer buat video ini preview buat control room dan biasanya PD sama produser. Nah, ini ada mic di sini. Mic di sini yang tadi saya bilang bisa nyambung ke headset untuk para kameramen. Misalnya cam 1 stay. Nah, ini volumenya ada di sini nih. Nah, nanti kalau teman-teman pakai monitor yang di kamera biasa terdengar gitu. Misalnya cam 1 kurang geser kiri. Nah, nanti baru misalnya kalau udah kamera satunya udah bener, biasanya bakal diganti atau enggak dikasih stay. Nah, di sini ada 2 menu nih. Kalau kalian pencet langsung masuk ke program. Kalau yang bawah ini di stay dulu, di preset. Nanti kalau teman-teman naikin keganti. Kagak keganti. Ya, masih record ya. Nah. Kalau satu ya. Jadi dikasih transisi. Kalau ini kan patah. Nah, kalau ini transisi dia mainnya. Nah, di sini ada pilihan transisinya. Di sini ada cut. Nah, kalau cut jadinya patah, ada FTB. FTB itu biasanya buat kasih blank video sama ini. Ya, begitu. Nah, kalau ini biasanya ini udah instalasi dari dalamnya, ini instalasi buat masuknya audio. Terus ini ada beberapa pengaturan-pengaturan untuk settingan. Kalau di sini, di sini ini tadi untuk nge-recordnya. Ini dari tadi sudah nge-record, sudah berjalan sekitar 50 menit. Cara nge-recordnya dipencet dua-duanya. Nanti kalau mau stop juga dipencet dua-duanya. Untuk memorinya ada di sini. Nah, lampu yang warna merah ini menandakan harddisk ini sedang bekerja untuk menyimpan. Nah, nanti kalau udah kesimpan, ini teman-teman bisa geser ke kanan untuk ngebuka, untuk mengambil harddisknya untuk di copy. Itu aja sih. Kalau dari control room mungkin itu aja. Nah, kalau komputer ini biasanya digunakan buat kadang ada beberapa aplikasi untuk live streaming yang bisa langsung menghubungkan semua ini. Jadi dioper. Biasanya tuh beberapa aplikasinya tuh ada vMix, OBS yang biasa dipakai sih. Jadi beberapa kabel masuk ke komputer, nanti dioperate-nya semua dari komputer buat dioper ke streaming. Misalnya streaming YouTube, streaming TV, Instagram juga beberapa bisa sih, ada alat tambahan. Itu aja sih mungkin dari control room. Ini beberapa info. Oh iya. Ya, sama lagi begini. Kagak, gue nggak janjian sih gue. Biasanya kaki harus kayak agak gini. Jadi biar ini lebih stabil, terus pelan-pelan. Gitu sih. Dan kalau lari pegangnya gini, sorry Sen. Kalau lari lebih enak pegangnya gini. Ini jauh lebih stabil kalau pegangnya gini. Kalau pegangnya gini soalnya naik turun. Ini karena nggak ada akses naik turunnya. Kalau gini kan jadi gini-gini. Nah. Oke, selamat sore, siang atau malam teman-teman. Hari ini tadi kita udah selesai take video untuk video yang teman-teman tonton secara luring sama beberapa teman-teman. Hari ini ada 2 kloter, ada sekitar jumlahnya 16 orang teman-teman yang sudah mengikuti kelas secara tatap muka. Semoga videonya bisa kalian dengarkan dengan baik, bisa kalian pahami gimana cara penggunaan alat yang baik dan benar dan perawatannya. Pesan saya cuma satu, kalau udah dikasih tanggung jawab dengan alat, dipergunakan dan dirawat dengan baik. Selamat menikmati video dan selamat kelas. Terima kasih. Penutup ya.